Tepuk tangannya dari Palembang. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak juga buat yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Satu nyawa melayang, siapa yang menanggung dosanya? Nah sekarang kita ada video tayangan lagi nih buat dilihat oleh jamaah yang di rumah. Tentang apa? Ini video tentang apa benar orang baik bisa jadi jahat di sosial media. Waduh. Kira-kira benar apa salah? Ustadz Syam. Berarti aslinya memang jahat. Oh berarti emang dia jahat. Kalau Habib gimana Habib? Fata Morgana. Fata Morgana. Ustadz Maulana? Ada kesempatan bisa jadi. Oh ya udah kalau gitu kita saksikan tayangannya. Ini dia nih. Saya setuju banget karena apa? Karena kalau misalnya dia itu mau komentar, dia berpikir nih orang nggak tahu dia siapa kan? Dan rata-rata komentar jahat itu pasti foto profilnya tidak ada atau akunnya dikunci. Atau mungkin itu akun-akun bodong. Betul. Akun yang cuma memang nggak ada followernya, dia memang sengaja buat itu untuk mengkomentari orang. Jangan tanya saya Ya. gaptek. Oh ya makanya saya nggak mau nengok aslinya itu. Tapi gini Ustaz Syam ya, kita lanjut nih. Ketika lisan dan ketikan di media sosial itu lebih tajam dari pedang. Nah, ini kok dalam Islam nih. Apakah sebenarnya kita sebagai manusia ini, sebagai pengguna sosial media ini ada batasannya? Di sosial media ini dengan bijak atau bagaimana? Izin penjelasannya silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik. Tapi guru kami Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bijak dalam menggunakan sosial media. Namanya juga sosial. Sosial itu kadangkala bisa membawa kebaikan, tapi besar juga kemungkinan justru membawa dosa, membawa keburukan. Belajar daripada sahabat Nabi SAW. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau tidak perlu mereka akan menahan diri. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setiap keluar dari masjid beliau didapati sedang menggigit kerikil. Ketika ditanya untuk apa kerikil itu wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, nanti saya mau ngomong yang penting baru saya keluarkan kerikil ini. Kenapa? Karena khawatir ada kalimat yang tidak penting yang keluar daripada lisannya sehingga dicatat di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zaman sekarang bukan dari lisan lagi, tapi bisa dari ketikan. Maka berhati-hatilah kita karena setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cukuplah dua ayat ini menjadi bukti penting bahwa sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka batasan yang pertama, hati-hati kalau tidak ada manfaatnya usahakan ditinggalkan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengingatkan kepada kita semua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bagusnya agama seseorang itu mereka meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Makanya kadang-kala kita heran, ini orang kok banyak banget waktunya semua berita dia ikutin. Semua daripada ada komennya di situ. Di semua ini, apakah Anda diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih 24 jam? Kalau kami manusia normal 24 jam aja. Itu pun udah habis buat ngurus anak, buat kerja, buat belajar, buat ini, buat tidur, buat makan. Kenapa ada orang masih sempat-sempatnya ngurusin hidup orang lain? Berarti waktunya sangat banyak di atas muka bumi ini. Padahal waktu kita semua terbatas. Maka Nabi mengingatkan, di antara bagusnya agama seseorang itu dia fokusnya kepada yang manfaat bagi dirinya saja, bukan daripada fokus kepada sesuatu yang ternyata bisa menambah beban pada hari kiamat. Yang ketiga, jamaah. Tapi kalau kita yang menjadi target komennya, maka bersabarlah. Bersabar kenapa? Karena pernah ada kisah riwayat seseorang yang sedang berjalan bersama dengan anaknya, dengan keledainya. Pada suatu ketika anaknya naik keledai, ayahnya yang menuntun keledai. Kata orang-orang, itu anak durhaka. Masa anaknya di atas kendaraan, bapaknya tidak naik?
Akhirnya ditukar, bapaknya yang naik keledai, anaknya di bawah yang nuntun keledai. Ah, itu bapak yang zalim. Masa dia di atas kendaraan, anaknya yang nuntun keledainya. Akhirnya mereka berdua tidak ada yang naik ke atas keledai. Komen lagi orang, ah itu berdua orang bodoh. Bapak anak punya keledai tapi tidak dinaikin. Akhirnya dua-duanya naik ke atas keledainya. Lalu mereka mengatakan, dasar keluarga zalim. Keledai sekecil itu dinaikin berdua. Subhanallah. Akhirnya yang terakhir digendong keledainya. Maka tidak ada yang selamat dari komen manusia. Tidak akan pernah selamat. Apalagi kita hidup di Asia. Orang Asia itu Bu, kalau ibu nonton film Asia, film Indonesia, Thailand, Korea, Cina, pokoknya Asia, itu selalu ada adegan gosip ibu-ibu. Beda kalau ibu nonton film Barat, tidak ada adegan gosip. Karena orang Asia itu peduli sama tetangganya. Orang Asia itu tetangganya beli mobil, dia yang liatin. Beli di mana itu? Tetangganya renovasi rumah, dia yang merasa aduh berdebu. Subhanallah. Tetangganya ini subhanallah. Maka kita juga tidak akan pernah terlepas daripada komen kitanya yang menahan diri untuk tidak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita, justru malah bisa merugikan kita dunia wal akhirah. Nauzubillah. Sebenarnya justru kalau misalnya dia suka berpikiran negatif pada orang itu merugikan dirinya sendiri loh. Jelas. Pasti, karena kan dia akhirnya nggak punya positive thinking, Betul. ya kan nggak punya empati segala macam. Ini bahaya banget dan mempengaruhi keluarga. Ini juga kita pengen ngingetin semua jamaah netizen bahwa ternyata kita harus melihat dari dua sudut pandang. Jangan langsung menghujat karena bisa jadi itu versi dia. Betul. Versi satunya belum tentu kita benarkan gitu. Ini kalau sampai nih ada kasus ya, kasus mungkin itu juga karena ada perbuatan netizen yang ngetik bikin orang jadi down mentalnya, jadi kena gitu, terus meninggal dunia. Nah, ini siapa yang salah? Apakah ini memang murni karena kan memang umur di tangan Allah? Ini takdirnya Allah, kehendaknya Allah, atau memang ada andil kesalahan manusia tadi yang suka bikin komen-komen negatif? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Hati-hati, ingat segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Entah itu apapun, komentar, ucapan, kata-kata, doa, gaya-gaya itu. Dia tidak komen tapi mulutnya sama aja itu. Sampai orang kan kita tidak boleh melakukan 3 hal. Tidak boleh menyakiti tubuh, melukai perasaan, dan mengambil hak orang. 3 ini tidak boleh. Hati-hati. Apalagi penyebab kematiannya. Salah satu penyebab orang yang tidak dapat warisan kalau dia penyebab meninggalnya orang tuanya. Orang tuanya lagi diimpus, dia lewat, dia senggol itu impusnya, mati orang tuanya, nggak dapat warisan dia. Pecicilan sih di situ dekat situ, kena. Hati-hati, jangan berkata takdir tidak. Harus ada usaha. Apalagi yang berwenang, bertanggung jawab. Harusnya dia ada di situ menyelesaikan, membantu. Justru dia tidak ada. Atau menyia-nyiakan atau memperlambat. Hati-hati. Pokoknya bantu aja dulu. Urusan administrasi nantilah. Udah orang kecelakaan. Administrasi. Urus dulu itu. Urus surat-suratnya. Udah keburu meninggal. Selamatkan nyawa dulu. Ingat pelajaran dulu kita. Apa namanya Bu? Apa? P3K. P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Tolonglah dulu. Nggak usah tanya agama apa. Asal dari mana. Waktu kecelakaan mobilnya langsung diselamatkan kan? Cepat bergerak semua. Saling tolong menolong. Nggak usah lagi. Nah, jikalau kita jadi penyebabnya akan bertanggung jawab dari kemudian. Ingat, siapa pemilik nyawa? Allah. Allah. Maka bertanggung jawabnya sama siapa? Allah. Sama Allah. Hati-hati. Tapi betul juga nih di Indonesia itu banyak kan setan perempuan ya. Kuntilanak perempuan. Suster ngesot perempuan. Sendal bolong? Iya. Mak lampir? Kunyang? Perempuan semua. Di luar negeri laki-laki. Dracula. Vampir. Monster. Ini dari tadi ikut Dia habis ngomong ngumpet Ustaz.
Monster katanya. Apa? Monster. Monster. Tahu nggak? Itu kan nanti akan bertanggung jawab. Nanti ada pengadilan Allah. Di pada masa nanti ada pengadilan dan akan menuntut. Jangankan jangankan manusia, binatang aja akan menuntut dari kemudian. Yang sabu ayang itu. Sabu ayam apa ya? Sabung. Biar dijawab sendiri, Jang. Tolong Iya, jangan iya, dibantu. iya, iya, Tolong iya, jangan dibantu, jangan Bu. dibantu, Bu. Sabu ayam itu apa? Iya. Yang madu ayang itu. Aduh ayang. Ayang. Aduh ayang. Asa ayang diadu. Ayam. Iya. Bener. Itu namanya sambung ayam. Apa? Sabung ayam. Sabung. Ini di Makassar namanya sabung. Jadi mengadu ayam itu nanti akan bertanggung jawab. Melihara binatang di rumah, tapi tidak dikasih makan sampai mati, tanggung jawab. Seorang wanita ahli ibadah masuk neraka disebabkan gara-gara kucing. Kucingnya diikat tidak dikasih makan. Coba, apalagi manusia dibiarkan terlantar. Nih, tingkatkan kepedulian. Tuh, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ngapain tuh? Bantuin, minimal doain, Ya, sumbanglah. Masya Allah. Selemah-lemahnya bantuan adalah doa. Tapi itu masalah binatang tadi, ayam di rumah udah dikasih makan belum? Udah dong. Telurnya dimakan nggak? Telur ayamnya? Enggak lah, Kenapa nggak dimakan? kasihan. Kesian. Terus buat apa piara ayam? Supaya dia menetas lagi. Menetas lagi. Terus kalau udah banyak, Enggak. mau dijual? Enggak juga. Kamu mau nyari duit dari peternakan ayam? Itu karena cuma melihat kalau saya pulang ke rumah lihat yang bahagia banget. Bahagia. Saya ternyata bahagia juga ya. Kalau ada binatang piaraan, cuma padahal dia lihat dong. Cuma di itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum saya kasih nama. Oh. Karena saya belum tahu jenis kelaminnya. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Makasih banyak Ustaz. Karena Ya. anak saya masih nanya, Abah kasih nama. Enggak, jangan dulu nak. Abah belum tahu jenis itu coba. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita. Sekarang kita mau kasih kesempatan ya jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini dulu Ibu. Iya, izin Ibu. Boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Iya, ke sebelah sini Bu. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari pengajian dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara. Tepuk tangan buat Ibu, Masya Allah. Mau bertanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Habib, sama Habib. Oh iya, Ustadz Habib. Siap. Ya, boleh Bib. Mulai maju ke Baik. depan Bib, izin. Mau Silakan, nanya apa Bunda. Ibu Yuliana? Iya. Sumatera Selatan. Sama-sama Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apabila ada tetangga kita Baik. atau teman dekat atau tetangga sebelah rumah itu sakit tetapi kekurangan biaya untuk berobat tidak ada, apa yang harus kita lakukan Ustadz agar tidak dibilang membiarkan itu. Biar Terima dibilang kasih. kita tetap peduli ya sama beliau. Iya. Peduli, sedangkan kita juga nggak punya duit. Gimana? Itu lebih berat lagi tuh. Baik, baik, baik. Iya, itu aja Ibu. Iya. Iya, makasih banyak Ibu Yuliana. Tepuk Terima tangan. kasih. Iya, makasih Silakan, banyak. Bunda. Silakan, Bib. Baik, Fadol, mohon Bib. izin Jawab. Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para jamaah yang di studio dan juga para jamaah yang tengah menyaksikan tayangan Islam Itu Indah. Nah, jamaah, bagaimana agar kita selalu memberikan kepedulian terhadap orang di sekitar kita? Yang pertama, kita mengamalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khamsun min hakil muslimi ala muslim. 5 hal yang seorang muslim itu patut untuk menunaikan haknya bagi saudara muslimnya. Di antaranya adalah iyadatul marid, mengunjungi ataupun menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Tentunya di sini menjenguk bukan hanya melihat ya, tapi juga peduli terhadap keadaannya.
apa yang kita bisa bantu. Seandainya dan kita di sini memakai daripada rasa empati ataupun kepedulian, seandainya kita yang berada di ranjang sakit tersebut, apa yang kita perlukan? Maka dari itu bantuan apa yang kita bisa sampaikan kepada saudara kita, maka bantulah. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita juga berharap kita nolong saudara kita yang lagi ditimpa rasa sakit ini, mudah-mudahan kalau sehat dia bisa mengamalkan daripada ibadahnya, kita dapat daripada pahala tersebut. Jadi amal jariah juga buat kita. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga saya teringat kalau kita talaki sama para masyayikh ya. Itu para masyayikh pertama kali biasanya mengijazahkan namanya hadis musalsal bil awaliyah. Hadis yang pertama kali yang diriwayatkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut adalah ya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling berempati, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ard. Berikan kasih sayang terhadap siapapun di muka bumi ini. Mau muslim, mau non muslim, mau manusia, mau bukan manusia, berikan rasa kasih sayang kita. Maka orang-orang langit akan memberikan rasa kasih sayangnya terhadap antum. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ajaran Islam mengajarkan bagaimana kita untuk berempati, memiliki rasa simpati, memiliki daripada kepedulian terhadap sesama kita, sesama manusia, sesama bahkan makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daripada rahmat ya, daripada rahmat kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan yang mau kita makan itu dianjurkan untuk disembelih. Kenapa kok disembelih? Agar dia tidak merasakan rasa sakit yang lebih pedih daripada itu. Bayangkan bagaimana kalau hewan itu masih hidup-hidup dimasukkan ke dalam panci. Sakit nggak kira-kira? Aduh, penyiksaan ya. Bahkan bisa bisa mendapatkan ultimatum dari berbagai. Tapi subhanallah diajarkan dulu ya, bagaimana disembelih dan lain sebagainya. Iya. Akhlak luar biasa yang diajarkan oleh Nabi. Disembelih, urat kehidupannya di sini langsung dipotong. Langsung dipotong. Masya Allah. Supaya tidak merasakan sakit yang lama. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Masya Allah, Habib. jazakumullah. Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Jazakallah Sama khair. juga ya, jenazah, mayat itu, mayat hati-hati. Kan beda jenazah sama mayat. Iya. Mayat, itu mayat hati-hati loh, nggak boleh dikasarin. Karena sama saja engkau perlakukan dia di kala hidup. Oh. Nggak boleh, dia harus pelan-pelan. Kalau kau tarik sampai bajunya kan sobek, kasihan. Makanya sebelum kaku badannya, bajunya buka aja duluan. Kan kalau sudah kaku susah dibuka baju. Kalau digunting boleh? Digunting enggak apa-apa, gunting. Ah, Apa lebih boleh baik buat? Karena digunting daripada dipaksa. daripada dipaksa, tiba-tiba dia patah tangannya, sama saja engkau, kata Nabi, kau patahkan tangannya mayat itu, sama saja engkau patahkan ketika dia masih hidup. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apa?